Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, bagaimana menurutmu, Tuan Muda Chu? Kata Bailey dengan senyum mencibir. Kalau saja tidak ada yang menghentikannya hari itu, dia pasti sudah memberi pelajaran pada anak ini sejak lama. Bagaimana mungkin orang ini bisa begitu merajalela hingga hari ini? Ekspresi Jiu Yangxi sama dinginnya. Ia menatap Chu Guangsheng lalu berkata, "Bocah, apa kau benar-benar berpikir kau bisa hidup damai selamanya? Setelah menyakiti anggota dan mencuri poin spiritual kami." Dia sangat marah karena hal ini. Meskipun perjalanan ke penjara kuno itu penting, mengumpulkan poin roh juga sama pentingnya. Karena hal itu mempengaruhi peringkatnya di dalam peringkatan kenaikan. Akan tetapi, bajingan di hadapannya ini telah mengambil poin spiritual yang sudah susah payah diperoleh Sekte Sembilan Yang. Baginya, ini tidak diragukan lagi seperti memotong daging di pergelangan tangannya. Ekspresi Chu Guangsheng perlahan meredup. Tak ada ruang untuk mundur dari kejadian hari ini. Jika ia ingin tinggal di sini lebih lama, ia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Jadi, dia pun menyeringai. "Tidak apa-apa. Aku juga cukup tertarik dengan poin spiritual di tanganmu." Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Jiu Yangxi dan Bailey langsung berubah dingin. Amarah mereka melonjak di matanya. Anak ini sombong sekali. Dia memperlakukan mereka seperti ATM. "Setelah hari ini, aku jadi penasaran apa kau masih bisa sombong," kata Jiu Yangxi dengan wajah muram. Ekspresi Chu Guangsheng tetap tenang. Ia memiringkan kepalanya untuk menatap Lalin Feng dan yang lainnya. "Kalian urus yang lain saja. Serahkan dua orang ini padaku. Apakah kamu yakin bisa sendirian?" Lalin Feng, Mu Bing, dan Hu Feng langsung terkejut. Mereka bukan dua orang biasa. Keduanya adalah praktisi teratas yang masuk dalam daftar kenaikan. Chu Guangsheng melangkah maju, lalu mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap Jiu Yangxi dan Bailey dengan tatapan dingin. "Kalau kalian ingin membalas dendam, itu tergantung kemampuan kalian." "Bocah sombong!" Bailey berteriak. Orang ini benar-benar ingin bertarung sendirian melawan mereka berdua. "Sesuai keinginanmu," Jiu Yangxi tersenyum. "Kamu akan membayar kesombonganmu dengan nyawamu." Mendengar ini, mata Bailey berkilat saat dia mengangguk. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa menekan orang itu sendirian. Tetapi jika dia bergabung dengan Jiu Yangxi, itu pasti tidak akan sulit. "Hentikan yang lain," Jiu Yangxi melambaikan tangannya. Dan orang-orang dari Sekte Sembilan yang segera bergegas keluar dan langsung mengepung ke arah Lalin Feng dan yang lainnya. "Serang!" Lalin Feng berteriak dengan marah, lalu melambaikan tangannya untuk menyerang. Kedua kelompok itu tiba-tiba saling bertabrakan dengan keras, dan kekuatan dahsyat itu menyambar keluar, menyebabkan ruang bergetar. "Selanjutnya, giliran kita." Jiu Yangxi berkata dengan niat membunuh yang kuat. Dia menghentakkan kakinya, lalu suara kekuatan dahsyat menyapu keluar. Mata Chu Guangsheng sedikit menyipit. Dibandingkan dengan Yang Yuntian, orang ini memang jauh lebih kuat. "Saudara Bei, ayo kita serang bersama dan bunuh anak ini," teriak Jiu Yangxi. Bailey tersenyum tipis dan kekuatan dahsyat melonjak di sekelilingnya. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melesat keluar. Tangan Lotian. Tangan Bailey bergerak cepat. Dan dengan gelombang kekuatan yang dahsyat, dia menampar ke depan dengan satu telapak tangan.
Ordo ke-9 matahari. Ciu Yangsi berteriak keras dan cahaya kemasan yang menyilaukan menyapu. Dan langsung berubah menjadi segel emas di atas kepalanya. Ada pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya menempel pada segel itu. Di sisi lain, Cukwang-seng mengepalkan tangannya erat-erat, dan raungan naga bergema dari tubuhnya. Dan kekuatan yang melonjak mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Bukan hanya itu saja, ada kilatan cahaya di matanya yang gelap, dan energi iblis muncul di sana. Dia melangkah maju, lalu mengepalkan tangannya dan meninju ke depan. Terdengar suara benturan keras saat tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan Bailey. Kekuatan dahsyat itu saling menekan, mencoba saling mendorong. Pada saat ini, Ciu Yangsi mengulurkan jarinya lalu menunjuk ke depan. Ordo 9 yang bergetar hebat dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar darinya, menuju langsung ke alis Cukwang-seng. Cahaya dingin melintas di mata Cukwang-seng, lalu dia menampar dengan tangannya yang lain, kemudian menghantam cahaya kemasan itu. Saat keduanya bertabrakan, tubuh Cukwang-seng bergetar hebat dan dia mundur puluhan langkah ke belakang. Di sisi lain, Ciu Yangsi dan Bailey hanya mundur beberapa langkah sebelum bisa menstabilkan tubuhnya kembali. Cukwang-seng menahan darah yang mendidih di dadanya. Dengan tatapan serius muncul di wajahnya. Kekuatan mereka berdua hanya sedikit lebih kuat dari Yang Yuntian. Tapi sekarang setelah mereka berdua bergabung, mereka jadi jauh lebih kuat. Teknik naga berdarah. Transformasi kedua. Cukwang-seng mengeluarkan raungan rendah, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Potongan-potongan sisik naga berwarna merah darah muncul di permukaan kulitnya. Raungan naga yang rendah terdengar, dan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya meningkat dengan cepat, dan segera mencapai puncaknya. Dia mengepalkan kelima jarinya erat-erat, dan udara di telapak tangannya langsung hancur, keluar dari sela-sela jarinya, seperti bilah pisau tajam. Ayo lagi, Cukwang-seng tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya melesat bagaikan anak panah, langsung meledakkan udara, dan langsung menyerbu ke arah Ciu Yangsi dan Bailey. Dia meninju ke bawah, dan area udara di depannya langsung meledak. Angin tinju yang bergejolak itu melesat turun, dan langsung menuju ke arah wajah kedua orang itu. Orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ciu Yangsi mencibir, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Dan cahaya kemasan kembali memancar dari Ordo 9 matahari. Cahaya kemasan itu melesat turun, langsung menghantam tinju Cukwang-seng. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan, membuat ruang di sekitarnya terdistorasi. Cukwang-seng mengepalkan tinjunya, mencoba menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Namun, sedikit cahaya kemasan masih mengalir masuk, membuatnya terdorong mundur. Sebelum dia bisa menenangkan diri, dia merasakan angin kencang datang dari sampingnya, membuat pakaiannya yang menempel dikerat di kulitnya. Tanpa ragu sedikit pun, Cukwang-seng melancarkan pukulan backhand-nya, lalu menghantam serangan yang datang. Terdengar suara benturan keras, dan ia mundur berulang kali. Darah di dadanya kembali bergolak, dan dia hampir muntah darah. Cukwang-seng mengulurkan tangan untuk menyekat sejak darah dari sudut mulutnya. Lalu menoleh ke kiri dengan pandangan muram. Kilatan dingin terpancar di matanya. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Bailey menatap dengan sinis. Orang ini berani melawan mereka berdua sendirian. Bodoh sekali. Karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Cukwang-seng tidak menjawabnya. Cahaya kemasan memancar di sekelilingnya. Di bawah kendalinya, 2 titik padat mengembun. Lalu tiba-tiba menyatu,
langsung berubah menjadi segel emas seukuran telapak tangan. 10 segel iblis surgawi. Dia menampar dengan telapak tangannya. Segel emas itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat untuk mengunci posisi Bailey. Bailey dan Jiu Yangxi saling berpandangan, dan ekspresi mereka rendahkan muncul di wajah mereka. Penjara kuno ini adalah tempat pemakaman orang ini. Jari penyegel jiwa. Bailey tiba-tiba mengacungkan jarinya ke udara. Cahaya terang itu berkumpul dan langsung mengembun menjadi jari penyegel jiwa. Di atas jari penyegel jiwa, cahaya spiritual berkedip-kedip. Segel penyegel langsung melonjak dan dengan aura yang sangat kuat. Setelah itu, jari penyegel jiwa mendarat di depan segel emas itu. Seketika, cahaya spiritual memancar dan kekuatan penyegel menyelimuti segel emas itu. Langsung menekan dengan kekuatan korosif. Sebagai tanggapan, segel emas juga melawan dengan keras, dan cahaya kemasan yang menyilaukan terus menyapu jari penyegel jiwa. Pada saat ini, jari penyegel jiwa menyegel segel emas itu sepenuhnya. Segel emas itu langsung hancur menjadi titik-titik cahaya di langit. Pada saat ini, sebelum Cu Kuangseng bisa mengatur nafas, aura tajam tiba-tiba menyerang dari depan. "Bocah, bersiaplah untuk mati!" teriak Jiu Yangxi, dan sebilah pedang tajam di tangannya menembus angkasa. Di ujung pedang itu mengalir cahaya hitam yang mampu menembus ruang. Wajah Cu Kuangseng langsung berubah, dan dengan tergesa-gesa dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang. Bila pedang tajam itu perlahan muncul ke depan di sepanjang telapak tangannya, dan akhirnya berhenti hanya beberapa inci dari alisnya. Energi pedang tajam melesat keluar, menembus titik merah di alisnya, dan darah merah cerah mengalir keluar darinya. Kulit di telapak tangannya terluka oleh 2 sayatan panjang, dan darah mengucur deras membuat lengannya menjadi merah. Rusak! Rasa sakit yang menyengat di telapak tangannya tidak membuat Cu Kuangseng mundur, tetapi ia menjerit pelan, lalu tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaganya untuk menekuk ke samping. Terdengar suara patah, dan pedang tajam itu langsung patah menjadi 2 bagian, dan darah merah cerah terus menetes dari ujung pedang. "Kembalikan pedangku!" Cu Kuangseng menjentikan jarinya ke depan, dan pedang patah itu melesat ke depan, menunjuk langsung ke anggota tenggorokan Jiu Yangxi. Ekspresi Jiu Yangxi menjadi waspada. Pedang patah itu melesat ke arahnya, dan ujung pedang yang tajam langsung menembus pertahanannya, dan menusuk ke tenggorokannya sejauh beberapa inci. Merasakan sakit di tenggorokannya, ekspresi Jiu Yangxi langsung berubah dan hatinya merasa merinding. Jika ujung pedang itu bergerak maju 1 langkah lagi, nyawanya pasti sudah melayang. Aku tidak boleh ceroboh lagi. Kesalahan kecil apapun sebelumnya justru membuatnya lebih hati-hati. Dari sini dapat melihat bahwa bocah sombong ini jelas merupakan orang yang sulit ditaklukkan. 9 bendera matahari. Jiu Yangxi menepis pedang patah itu dengan punggung tangannya, dan segel di tangannya dengan cepat berubah. Cahaya kemasan yang cemerlang memancar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi bendera emas di sekitarnya. Di atas bendera 9 yang, ada 9 matahari raksasa yang tergantung di dalamnya, menyemburkan aura cahaya yang panas. Ekspresi Bailey langsung berubah. Dia menatap bendera 9 matahari dengan tatapan terkejut. Jiu Yangxi ini benar-benar mengorbankan semua hal ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Matanya berkilat dingin, dan cahaya spiritual di sekelilingnya perlahan bangkit, dan dengan cepat mengembun di belakangnya. Lautan spiritual bergelora, dan gelombang aura yang kuat menyebar.
tangan roh surgawi, Bailey berteriak, lalu perlahan mengulurkan tangannya untuk menampar ke depan. Dalam sekejap, aura mengerikan mengamuk. Cahaya spiritual melonjak liar, dan sebuah tangan besar dengan cahaya spiritual terbentuk darinya. Ekspresi Chu Kuang-Seng menjadi serius. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan tangannya bergerak cepat di depannya. Sinar cahaya memancar dari kepalanya, akhirnya berubah menjadi kristal hitam yang menyulang tinggi ke langit. Di dalam kristal itu, energi iblis yang tak terbatas melonjak. Kekuatan mengerikannya langsung menyebar. Kembangkan tubuh iblis dan panggil pilar iblis. Raungan rendah terdengar dari tenggorokan Chu Kuang-Seng. Dan ribuan sinar energi iblis melesat keluar dari kristal. Langsung bertautan ke suatu titik di langit. Raungan itu langsung hancur berkeping-keping bagaikan pecahan cermin. Dan retakan di ruang itu meluas dengan cepat, membentuk lubang hitam raksasa. Energi iblis langsung melonjak, dan energi iblis menyerbu keluar. Dari lubang hitam itu langsung menutupi langit di atas alun-alun. Samar-samar, terlihat sebuah pilar iblis terbang cepat ke arah mereka. Dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Wajah Chu Kuang-Seng menjadi serius. Dan energi iblis muncul di pupil matanya yang gelap. Ia menangkupkan kedua tangannya, dan pilar iblis jatuh dari langit, lalu menghantam dadanya. Suara ledakan keras menyebar dan energi iblis mengamuk. Aura mengerikan perlahan muncul dari pusat energi iblis. Mari kita serang, jangan biarkan anak ini terus berjalan. Jiu Yangzi berteriak keras, lalu mengayunkan bendera 9 matahari di atas kepalanya. Semburan air kemasan menyembur keluar, lalu menghantam lautan energi iblis di bawahnya. Pada saat yang sama, Bailey juga segera bertindak, menekan telapak tangannya ke bawah. Tangan spiritual besar itu meraung, membuat tekanan yang mengerikan, lalu menampar ke arah tempat Chu Kuang-Seng berada. Gelombang kuat menyapu, dengan paksa mendorong energi iblis, memperlihatkan zona vakum. Jiu Yangzi dan Bailey segera menoleh. Pupil matanya mereka langsung mengecil. Anak ini sebenarnya baik-baik saja. Pada saat ini, Chu Kuang-Seng menginjak energi iblis di bawahnya. Ia menamparkan satu telapak tangan dan memantamkan ke telapak tangan spiritual. Dengan telapak tangannya yang lain, ia mengepalkan kelima jarinya untuk meninju ke arah semburan emas. Keluar dari sini, kilatan ganas melintas di mata Chu Kuang-Seng saat dia berteriak. Dalam sekejap, gelombang kekuatan mengalir ke telapak tangannya, menghancurkan aliran emas itu. Arus deras itu meledak, dan meskipun tangan raksasa spiritual itu tidak hancur, tapi terpental mundur hingga 1000 kaki jauhnya. Chu Kuang-Seng perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapan tajam tertuju pada Jiu Yangzi dan Bailey. Dan kekuatan penindas yang tak terlukiskan pun menyebar. Orang ini, Jiu Yangzi dan Bailey menggertakkan gigi karena mereka merasakan aura iblis yang menakutkan dari Chu Kuang-Seng. Seni bela diri macam apa yang dipraktekkan orang ini, sehingga tekanannya begitu menakutkan. Wajah Chu Kuang-Seng diselimuti energi iblis, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ia perlahan mengepalkan satu tangannya, dan suara retakan keras dari ruang terdistorsi pun terdengar. Meskipun kemampuan dari memahami kultivasi tubuh iblis Disa sangat lambat, akan tetapi jika menyangkut kekuatannya, setiap kemajuan kecil yang dibuatnya akan menghasilkan peningkatan kekuatan beberapa kali lipat. Kali ini, dia akan menggunakan peningkatan kekuatan tubuh iblis Disa ini untuk menguji kemampuan dua orang di depannya. Terima kasih.